Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran PPKN kelas 9, bab 1, dengan materi Dinamika Nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok atau landasan fundamental di dalam penyelenggaraan negara. Fundamental sendiri memiliki arti sesuatu yang bersifat mendasar. Nilai dasar dari Pancasila itu ada 5, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai dasar dari Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman. Mengapa? Karena Pancasila itu sendiri bersifat terbuka. Apa artinya Pancasila itu bersifat terbuka? Nah, anak-anakku semua, sebelum kita belajar lebih jauh tentang ideologi terbuka, alangkah baiknya kita memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea yang memiliki arti gagasan, konsep, atau cita-cita, dan logos yang memiliki arti ilmu. Sehingga secara harfiah dapat diartikan bahwa ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Pancasila harus diwujudkan dalam perilaku atau sikap hidup sehari-hari? Karena Pancasila merupakan identitas atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Sehingga bisa dibayangkan kalau seandainya Pancasila tidak diamalkan atau tidak diwujudkan, maka bangsa Indonesia akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, disinilah yang membedakan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Dalam ideologi tertutup tidak bisa lagi menerima pemikiran-pemikiran baru, sedangkan dalam ideologi terbuka bisa menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya adalah konsensus atau kesepakatan di dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan beberapa hal atau beberapa aspek, yaitu yang pertama, harus menjaga stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, adanya larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan juga komunisme. Yang ketiga, yaitu mencegah berkembangnya paham liberalisme.
Yang keempat, adanya larangan terhadap pandangan ekstrim yang dapat menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima adalah penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai dasar. Apa maksud dari nilai dasar? Bahwa hakikat kelima sila melekat pada nilai dasar tersebut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya, seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan lain sebagainya. Nilai yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental, berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme, yang kedua adalah dimensi normatif, dan yang ketiga adalah dimensi realitas. Kita akan belajar lebih lanjut tentang ketiga dimensi tersebut. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Apa yang dimaksud dalam dimensi idealisme? Bahwa dimensi idealisme menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu hakikatnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah dimensi normatif. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan atau didetailkan kembali dalam suatu sistem norma. Yang ketiga yaitu dimensi realitas, bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di masyarakat. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat.